Halo penonton setia channel YouTube Teater Satu Lampung. Kali ini berjumpa dengan saya, Dery Epuanto. Kehadiran saya kali ini ingin memperkenalkan sebuah program baru dari channel YouTube Teater Satu Lampung, yaitu Ngomongin Buku. Apa sih ngomongin buku itu? Berawal dari latihan rutin Teater Satu Lampung, selain olah tubuh, pemeranan, di Teater Satu Lampung juga ada satu latihan yang dinamakan latihan olah pikir. Nah, masing-masing anggota Teater Satu Lampung diwajibkan membaca buku untuk memelihara daya kritis. Tujuan dari membaca buku ini adalah bagaimana realitas di buku bisa diimplementasikan di atas panggung dan direfleksikan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk merawat literasi itu, kami Teater Satu Lampung merasa punya kewajiban untuk membagikan buku-buku yang pernah kami diskusikan dan bacakan untuk direkomendasikan kepada penonton YouTube Teater Satu Lampung. Nah, kali ini kita akan ngomongin bukunya Han Kang, seorang penulis asal Korea Selatan yang pada tahun 2024 menerima penghargaan Nobel Sastra. Bukunya apa yang akan kita omongin? Kita akan ngomongin bukunya dengan judul The Vegetarian. Tapi tenang dulu, The Vegetarian bukan berbicara tentang pola makan. Lantas The Vegetarian berbicara tentang apa? Coba bayangkan, di sebuah apartemen sederhana di Korea Selatan, seorang perempuan terbangun dari mimpi yang dipenuhi darah. Ia tak berteriak, ia tak menangis. Ia hanya berkata dengan suara datar, nyaris tanpa emosi. Aku tidak makan daging lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, biasa, nyaris sepele. Namun di sanalah segalanya runtuh. The Vegetarian berkisah tentang seorang perempuan bernama Yong Hee yang secara tiba-tiba memutuskan berhenti memakan daging karena mengalami mimpi berdarah dan penuh kekerasan. Keputusan sederhana itu memicu guncangan besar dalam hidupnya. Suaminya yang konvensional merasa harga dirinya terancam. Keluarganya menganggapnya tidak waras, serta tekanan sosial makin menghimpitnya. Penolakan terhadap daging berubah menjadi penolakan terhadap tubuh dan dunia yang dianggapnya penuh dengan kekerasan. Secara perlahan, Yong Hee menarik diri dari realitas. Ia memilih diam dan mulai membayangkan dirinya berubah menjadi tumbuhan, makhluk yang dianggapnya tak bisa menyakiti siapapun. Novel ini diceritakan melalui sudut pandang orang-orang di sekitar Yong Hee, suaminya, ipar laki-lakinya, dan kakak perempuannya. Novel ini berkisah bagaimana pilihan personal seorang perempuan berubah menjadi tragedi psikologis dan sosial. The Vegetarian bukan berkisah tentang pola makan, melainkan tentang tubuh, kebebasan, kekerasan, dan perlawanan sunyi terhadap norma yang menindas. Novel The Vegetarian berlatar di Korea Selatan modern, sebuah masyarakat urban dengan apartemen bertingkat, budaya kerja kantoran, rumah sakit jiwa yang rapi, dan sebuah struktur masyarakat modern yang penuh dengan kemajuan, keteraturan, dan rasionalitas. Namun di balik itu semua, ada yang tetap utuh. Hierarki, patriarki, dan tuntutan untuk menjadi normal. Kisah ini diawali melalui sudut pandang suami Yong Hee. Ia bukan pria jahat, ia bukan pria kejam dan kasar. Ia hanya pria biasa. Namun di sanalah letak kesalahannya. Ia menikahi Yong Hee bukan karena cinta yang menggebu-gebu. Karena di matanya, Yong Hee terlihat biasa, tidak menonjol, tidak rumit. Ia menginginkan istri yang patuh, yang tidak memancing perhatian, dan bisa menjalankan tugasnya dengan tenang. Ketika Yong Hee memutuskan berhenti makan daging, ia merasa terganggu. Bukan karena khawatir pada kondisi istrinya, melainkan ia merasa tak nyaman. Ia merasa malu di hadapan rekan kerja. Ia kesal karena menu makanan berubah. Ia terganggu
karena istrinya tak lagi normal. Pada bagian ini, novel mulai menunjukkan sesuatu yang dalam. Bagaimana tubuh seorang perempuan selalu dikaitkan dengan stabilitas sosial. Ketika tubuh itu berubah, sistem di sekitarnya merasa terganggu. Keputusan Yong-hee berhenti makan daging bukanlah tren diet, bukan pula gaya hidup, melainkan ia mengalami mimpi tentang darah, tentang daging mentah, tentang tubuh-tubuh yang terkoyak. Itu semua adalah dorongan bawah sadar penolakan terhadap kekerasan dunia manusia. Daging pada cerita ini bukan sekedar makanan. Ia merupakan simbol kekerasan sistem dunia manusia. Untuk hidup, manusia membunuh. Untuk bertahan, manusia menyakiti. Ketika Yong-hee berkata tidak pada daging, ia sedang berkata tidak pada kekerasan. Tapi dunia membacanya bukan sebagai refleksi etis. Dunia membacanya sebagai sebuah ancaman. Ketegangan pun memuncak pada adegan makan keluarga. Ayah Yong-hee, seorang figur otoritas keras, menganggap keputusan Yong-hee adalah sebuah pembangkangan dan penghinaan. Pada suatu momen brutal, sang ayah menghajar Yong-hee dan berusaha menjejalkan daging ke dalam mulut Yong-hee. Ini bukan konflik keluarga. Ini adalah sebuah potret telanjang patriarki. Bagaimana tubuh seorang anak perempuan, bahkan ketika dia telah dewasa dan menikah, tetap berada di bawah kendali sang ayah. Di meja makan itu, modernitas yang penuh kemajuan runtuh. Yang tersisa hanyalah kekerasan lama dalam kemasan baru. Dalam novel ini, tubuh Yong-hee bukanlah milik pribadi. Tubuhnya dikomentari suami. Tubuhnya dikendalikan oleh sang ayah. Tubuhnya diinginkan oleh kakak ipar. Tubuhnya diklasifikasikan oleh rumah sakit. Dalam novel ini, tubuh Yong-hee berubah menjadi arena politik. Lalu kita akan lanjutkan pada bagian kedua dari novel ini, melalui sudut pandang kakak ipar Yong-hee, seorang seniman video. Kakak ipar Yong-hee melihat sesuatu yang murni terpancar dari tubuh Yong-hee. Ia sangat terobsesi pada kemurnian, kealamian, dan ketenangan tubuh Yong-hee. Dengan segala siasat, ia menjebak Yong-hee pada suatu proyek seni erotis. Tubuh Yong-hee dilukis bunga-bunga, tubuhnya direkam, tubuhnya dijadikan objek estetika. Muncullah sebuah paradok. Bagaimana Yong-hee berusaha sekuat tenaga keluar dari kekerasan manusia. Tubuhnya malah dimodifikasi atas nama seni. Lukisan bunga-bunga pada tubuh Yong-hee seolah menjadi transformasi. Ia mulai membayangkan dirinya menjadi tumbuhan. Namun seni di sini bukanlah pembebasan. Ia tetap hasrat. Ia tetap kontrol. Ia tetap kepemilikan. Transformasi radikal pun terjadi. Yong-hee mempercayai dirinya adalah pohon. Ia menolak makan. Ia tak ingin berbicara. Ia tak ingin menjadi manusia. Untuk hidup, pohon tidak membunuh. Untuk berdiri, pohon tidak melakukan agresi. Pohon pun tidak menuntut dan tidak memerintah. Keinginan menjadi pohon adalah sebuah metafora eksistensial yang bertanya, bagaimana jika menjadi manusia akan selalu terlibat dalam kekerasan? Bagaimana jalan satu-satunya keluar dari kekerasan adalah berhenti menjadi manusia? Pada akhir cerita ini, kita akan berfokus pada In-hee, kakak perempuan Yong-hee. Bila Yong-hee melakukan perlawanan total hingga menghancurkan dirinya, berbeda dengan In-hee. In-hee memilih bertahan. Ia bekerja, ia merawat anaknya,
Ia mengurus Yonghe yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Melalui sudut pandang Inhe, Nopal menunjukkan ketahanan yang lain. Bagaimana seorang perempuan tetap bertahan dalam sistem sambil memikul luka batin. Melalui sudut pandang Inhe, kita bisa melihat bagaimana trauma masa kecil muncul kembali. Kekerasan sang ayah bukan hanya milik Yonghe, tetapi juga milik Inhe. Dia diwariskan, tumbuh dalam ingatan. Melalui Inhe juga, novel ini mulai meluas. Bukan tentang seorang perempuan bernama Yonghe, tetapi tentang satu generasi yang tumbuh dalam budaya kepatuhan. Yonghe dianggap gila. Ia menolak makan, ia menolak berbicara, ia menolak berfungsi. Namun siapa yang menentukan batas waras itu? Rumah sakit jiwa dalam kisah ini bukan hanya tempat penyembuhan. Ia merupakan institusi normalisasi. Perilaku yang dianggap menyimpang akan diklasifikasi, didiagnosa, dikontrol. Kegilaan menjadi label sosial. Dan novel ini bertanya dengan sunyi. Apakah yang tidak waras adalah individu yang menolak kekerasan, atau masyarakat sudah menganggap kekerasan adalah hal yang wajar? Dalam novel ini, kita bisa merasakan ketakutan-ketakutan yang mendalam. Ketakutan bahwa tubuh bukan milik kita sendiri. Ketakutan bahwa kebebasan hanyalah ilusi. Ketakutan bahwa menjadi manusia berarti selalu terlibat dalam kekerasan. Ketakutan identitas bisa runtuh kapan saja. Dan ketakutan yang paling mendalam adalah bahwa batas waras dan tak waras sangatlah tipis. Dalam novel ini kita bisa mencium ketakutan-ketakutan yang mendalam. Ketakutan bahwa tubuh bukan milik pribadi kita. Ketakutan bahwa kebebasan hanyalah ilusi. Ketakutan bahwa normalitas ditegakkan dengan tekanan. Ketakutan bahwa identitas bisa runtuh kapan saja. Dan mungkin ketakutan yang paling mendalam adalah batas antara waras dan tak waras sangatlah tipis. Selain ketakutan-ketakutan tersebut, kita juga bisa merasakan kerinduan-kerinduan yang terkandung dalam buku ini. Kerinduan akan otonomi tubuh, kerinduan akan kebebasan, kerinduan akan kemurnian, kerinduan untuk berkata tidak, dan kerinduan Yonghe terlalu murni untuk dunia yang tidak lagi murni. Dan justru di sana ia menjadi tragedi. Dalam The Vegetarian, Han Kang membangun suasana bukan dengan peristiwa dramatis yang eksplosif, melainkan dengan intensitas yang tenang, dingin, terkontrol, dan perlahan mencekam. Han Kang menciptakan atmosfer yang sunyi namun menekan, tegangan yang tidak berteriak namun menghimpit. Dengan penceritaan yang dingin, menariknya, Yonghe tak pernah menjadi narator utama dalam kisah ini. Namun, hal itu menciptakan suasana tembus pandang. Kita diajak perlahan melihat sesuatu yang runtuh dan tak bisa dihentikan, yang mengakibatkan kecemasan yang begitu menumpuk. Membaca The Vegetarian, saya sebagai seorang laki-laki dan seorang suami merasa seperti bercermin. Suami Yonghe bukanlah monster. Ia hanya tak mendengarkan. Ia ingin istrinya terlihat biasa, tetap nyaman. Namun justru di sanalah kekerasan yang paling halus terjadi. Kita selalu menginginkan pasangan kita tetap berada di bawah kontrol kita demi kenyamanan kita. Dan novel ini mengajukan pertanyaan yang tidak mudah. Apakah kita sudah benar-benar mendengarkan? Apakah kita sudah memberi ruang bagi pasangan kita untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri? Apakah kita sudah benar-benar mencintai? Atau hanya sekedar menginginkan kestabilan? Dan mungkin ketika seseorang
belum sebenar-benarnya diam, ia sudah lama tidak didengarkan. Aku tidak makan daging lagi. Kalimat sederhana itu mengguncang rumah tangga, mengguncang keluarga, mengguncang sistem nilai. Dalam The Vegetarian, Hang Kang ingin menunjukkan bagaimana sebuah pembangkangan tidak harus selalu hadir dalam bentuk teriakan. Kadang ia bisa hadir dalam penolakan sunyi, dan karena sunyi itulah ia mengguncang. Ini bukan tentang vegetarianisme. Ini adalah meditasi gelap tentang tubuh, kebebasan, dan harga yang harus dibayar untuk berkata tidak. Di akhir kisah novel ini, kita tidak mendapatkan jawaban. Yang tersisa hanyalah kegelisahan. Apakah kebebasan benar-benar bisa diwujudkan? Dan apakah upaya untuk menjadi bebas berakibat kepada keterasingan? Dan mungkin itulah kekuatan novel ini. Ia tidak mengajak kita untuk bersepakat. Ia tidak menawarkan solusi. Ia hanya membuka luka dan membiarkan kita menatapnya. Dan mungkin dari sana kita akan mulai bertanya. The Vegetarian, bacaan wajib bagi yang masih berpihak pada hati nurani, kebebasan, dan kemurnian.